Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan PowerPoint kami tentang penerapan metode programming dalam perancangan aplikasi perhitungan kuota SKS mengajar dosen. Saya Ahmad Pujan Dijali, Fadil Ardiansah, Renaldi, dan Reza Andika. Extreme Programming merupakan salah satu model proses dari Agile Software Development yang merupakan salah satu metodologi dalam pengembangan sistem berbasis software Development Life Cycle (SDLC). Extreme Programming atau yang dikenal sebagai XP adalah sebuah model pengembangan sistem yang menyederhanakan berbagai tahapan proses pengembangan agar tercapainya peningkatan efisiensi dalam fleksibilitas proyek pengembangan perangkat lunak. Terdapat 4 tahapan yang harus dikerjakan pada metode Extreme Programming XP, yaitu 1. Planning, perencanaan. Tahapan ini merupakan langkah awal dalam pembangunan sistem, di mana dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan perancangan, yaitu identifikasi masalah, menganalisa kebutuhan, sampai dengan penetapan jadwal pelaksanaan pembangunan sistem. Kedua, desain. Tahapan berikutnya adalah perancangan, di mana pada tahapan ini dilakukan kegiatan pemodelan, yaitu dimulai dari pemodelan sistem, pemodelan arsitektur, sampai dengan pemodelan basis data. Pemodelan sistem dan arsitektur 108 Jurnal Iqra ITH Informatika Vol 3 nomor 1 Maret 2019 ISSN 2580416 menggunakan diagram Unified Modeling Language (UML), sedangkan permodelan basis data menggunakan Entity Relationship Diagram (IRD). Selanjutnya akan dibacakan oleh Reza Andika. Perkenalkan, nama saya Reza Andika. Saya akan melanjutkan materi tentang 4 tahapan yang harus dikerjakan pada metode Extreme Programming, yaitu yang ketiga, coding atau pengkodean. Tahapan ini merupakan kegiatan penerapan pemodelan yang sudah dibuat ke dalam bentuk user interface dengan menggunakan bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan metode terstruktur. Untuk sistem manajemen basis data menggunakan piranti lunak MySQL. Yang keempat, testing atau pengujian. Setelah tahapan pengkodean selesai, kemudian dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui kesalahan apa saja yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode pengujian yang digunakan pada tahapan ini adalah metode black box testing, di mana pengujian yang dilakukan terhadap form beberapa masukan apakah sudah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, analisa sistem. Kebutuhan fungsional. 1. Sistem menyediakan form untuk memasukkan data master seperti dosen, data jabatan, mata kuliah, kampus, dan jadwal mengajar. 2. Sistem mampu menghitung rekap SKS mengajar dosen sesuai dengan data yang tersedia. 3. Waktu yang dibutuhkan sistem untuk melakukan penyimpanan data maksimal 2 detik per input. 4. Waktu yang dibutuhkan sistem untuk melakukan proses perhitungan SKS mengajar maksimal 3 menit per proses. Kebutuhan non-fungsional. 1. Seluruh pengguna aplikasi dapat melakukan pengaksesan data tanpa harus melakukan login berulang kali. Pengguna hanya harus melakukan 1 kali login untuk sistem operasi. 2. Aplikasi hanya bisa diakses dari dalam jaringan perusahaan. 3. Aplikasi harus tersedia dalam 24 jam per hari, 7 hari per minggu. 4. Jika pada saat proses penarikan data dilakukan terjadi kegagalan yang dikarenakan beberapa hal di pusat data, maka data yang terdapat di pusat data tidak boleh rusak, hilang, dan dapat dipulihkan. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi. Saya di sini akan menjelaskan tentang use case. Use case di sini ada petugas, input data dosen,
input data jabatan, input data mata kuliah, input data kampus, input data jadwal, dan rekap SKS mengajar. Dari situ petugas dapat menginput dari semua inputan yang tadi, activity yang tadi. Selanjutnya activity diagram. Peran petugas dan sistem dimulai. Mulai dari petugas. Petugas akan memulai dan buka form rekap data mengajar, lalu sistem akan memprosesnya dengan load data dosen, load data jadwal, dan load data periode. Sistem akan menampilkan form rekapitulasi, lalu petugas memilih kriteria dan memfilter data. Setelah itu balik lagi ke sistem. Sistem akan memvalidasi data. Bila data tersedia akan ditampilkan oleh sistem. Bila tidak tersedia langsung ke selesai. Bila data tersedia, data akan ditampilkan oleh sistem dan petugas akan memilih ekspor. Lalu sistem mengkonvert data dan buka file convert, lalu selesai. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Padil. Kesimpulan, Extreme Programming berguna untuk mempercepat pekerjaan suatu tim dalam organisasi atau perusahaan. Karena dalam Extreme Programming, life cycle menuntut ke suatu tim untuk menyelesaikan rangkaian aktivitas planning, analis, desain dan kode, tes, deploy dalam tempo waktu yang telah ditentukan. Sekian dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.